Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salawati wa tamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, judul ini terinspirasi dari berbagai narasi yang muncul dalam publik ya, terutama di media sosial dan tentu saja mungkin di beberapa obrolan, guyonan dan beberapa ceramah-ceramah ustadz atau ustadzah bisa jadi ya. Jadi dianggaplah di abad terakhir ya, abad atau mungkin sejak abad 18, 19, 20 ketika peradaban Islam itu sedang melemah dan digempur oleh peradaban yang disebut sebagai Barat. Lalu Barat itu mengkritisi habis-habisan terkait dengan poligami. Lalu anehnya jawaban kita itu sebagian besar, tidak semua ya, tapi banyak juga yang tidak tentu saja, itu justru mengatakan bahwa poligami itu adalah sunnah. Poligami adalah islami, poligami adalah ibadah, poligami menjadi identitas, seakan-akan dia turun oleh Islam, dia dibawa oleh Islam, satu-satunya identitas Islam dalam konteks perkawinan. Nah, lalu kemudian ketika ada ulama atau ada akademisi atau ada pribadi-pribadi yang menarasikan berbeda, padahal juga diambil dari tradisi, itu dianggap tidak islami atau tidak sunnah nanti. Jadi pada konteks itulah lalu muncul anggaplah narasi atau judul yang saya sampaikan bahwa menolak poligami juga bisa sunnah, atau menolak poligami bukan menolak Nabi gitu. Karena yang kita bicarakan adalah poligami pada saat ini. Tapi sebelum kita bicara, jadi konteksnya itu ya, konteksnya pada saat ini di mana di antara umat Islam sendiri itu ada semacam perebutan narasi, semacam perdebatan narasi. Apakah poligami itu sunnah, apakah poligami itu islami, apakah poligami itu syar'i, ibadah, dan lain-lain. Nah, kalau menurut saya, kalau kita mau jujur, harusnya bukan itu narasinya. Jadi narasinya bukan poligami monogami, tapi narasinya adalah prinsip-prinsipnya. Narasinya adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran dalam prinsip-prinsip perkawinan itu. Apakah mendatangkan kebaikan, apakah mendatangkan keadilan, gitu. Apakah menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu prinsipnya, karena kalau nikah itu adalah, kalau kata Imam Syafi'i, itu urusan biologis manusiawi. Yang diukur oleh Islam itu bukan nikah tidak nikahnya, tetapi menghadirkan sakinah atau tidaknya. Yang diukur ibadah itu adalah menghadirkan kebaikan atau tidaknya, gitu. Menghadirkan akhlak atau tidaknya, itu yang diukur oleh Islam menurut Imam Syafi'i. Jadi bukan nikah tidak nikahnya, bukan berapa nikahnya, gitu loh. Sama seperti makan, kalau kata Imam Syafi'i itu urusan muamalat, makan, minum, yang diukur itu bukan berapa banyak makan atau tidak gitu loh, bukan. Yang diukur adalah apa yang kita makan dan menghadirkan apa ketika kita makan. Jadi, tapi tentu saja itu mungkin terlalu jauh. Mari kita kembali sementara ya kepada tradisi klasiknya, seperti yang saya bilang, bahwa berbicara tentang poligami itu kan semua kita seringkali mengawali dari ayat terlebih dahulu sebelum berbicara tentang hadis. Nah, orang sering mengatakan kan ada di Qur'annya gitu loh. Seakan-akan semua yang ada di Qur'an lalu adalah itu harus islami, tidak dilihat bagaimana nilai dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongkan ada di Qur'annya ya sama, makan ada di Qur'an, minum ada di Qur'an gitu loh. Dan menggembala kambing ada di Quran misalnya, naik onta ada di Quran. Ya semua
kalau sekedar ada di Quran maka tidak prinsipil gitu loh. Kalau sekedar, harusnya kan prinsip apa yang ada dalam Al-Qur'annya, bukan karena ada di Quran itu. Nah, karena itu saya sedikit share screen ya beberapa. Jadi ini kan ayat yang paling primadona ya dalam konteks pembicaraan poligami. Ini ayat yang paling primadona, menafikan ayat-ayat yang lain. Padahal Quran itu tentu saja katanya kan harus dibaca satu kesatuan, ba'duhum ba'don. Jadi tidak bisa tunggal satu kata, satu kalimat, tapi harusnya minimal satu ayat, lalu digabung dengan ayat-ayat yang lain, tafsirul ayat bil ayat misalnya. Jadi ayat ini seringkali dibaca dan kadang-kadang cuma merahnya saja, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah perempuan-perempuan, katanya. Ma itu perempuan-perempuan diartikannya yang kamu cintai. 2, 3 atau 4. Nah, ayat ini lalu seperti terpenggal dari sebelumnya wa in khiftum, dan setelahnya fa in khiftum, terpenggal juga dengan prinsip-prinsip wa ashiruhunna bil ma'ruf, sakinah mawaddah warahmah, taradin bainahuma dan lain sebagainya. Itu juga kan ayat Al-Qur'an. Nah, apalagi nanti ada ayat satu lagi nanti kita lihat tentang bercerai dari poligami ya. Jadi ayat yang ini yang merah itulah yang dibawa kemana-mana sebagai sumber atau rujukan bahwa poligami itu Qur'ani, poligami itu Islami, poligami itu syar'i, dan karena itu tentu saja sunnah gitu dibawa kemana-mana. Nah, ini yang seringkali saya sampaikan bahwa mengambil inspirasi dari ayat itu harus mengambil kebaikannya, bukan tekniknya. Jadi saya berkali-kali mengutip ayat Az-Zumar itu, fabasyir ibadi alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang jika mendengar sesuatu, termasuk Al-Quran, maka yang diambil adalah makna yang membuat dia baik gitu. Jadi karena itu pertanyaannya adalah, apa makna yang membuat kita menjadi baik dari ayat ini? Dan istilah kita dalam konteks mubadalah, apalagi tambah keadaan hakiki, kita itu laki-laki dan perempuan gitu. Apa yang membuat kita jadi baik? Dulunya apa, jadinya apa? Dengan ayat ini gitu loh. Jadi bukan lalu ujuk-ujuk poligami saja gitu. Nah, poligami ya bisa jadi untuk orang tertentu. Nah, tadinya apa menjadi apa? Nah, kebaikannya apa harus dipikirkan gitu. Nah, kalau saya ayat ini misalnya ini bukan bicara soal poligami, tapi bicara soal keadilan. Karena keadilan adalah sebuah proses bagaimana orang dulunya belum adil menjadi adil gitu. Dulunya agak adil menjadi lebih adil. Dan seterusnya, yang lebih adil menjadi semakin adil. Karena keadilan ada prosesnya gitu. Nah, itu yang fayattabi'una ahsanah itu seperti itu. Nah, karena itu ayat ini kalau kita misalnya kalaupun kita membaca secara literal saja, ini kan ada sebelumnya. Ini satu ayat, ini tuh bukan penggalan ayat. Jadi fankihu itu hanya penggalan. Tapi kan ada wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, apabila kamu takut, kamu khawatir tidak berbuat adil terhadap anak yatim, maka nikahilah perempuan. Itu gimana maksudnya itu? Nah, ini perdebatan ulama itu. Apa maksud dari kalau kamu takut tidak berbuat adil kepada anak yatim, maka nikahilah perempuan. Dan ketika kamu tidak takut berbuat adil ketika poligami, nikahlah satu. Ini kan jelas sekali, fawahidatan, nikahlah satu. Dzalika adna alla ta'ulu, karena hal itu akan lebih membuat Anda tidak berbuat zalim. Apa dzalika itu? Ya wahidatan. Nikah satu itu akan membuat kamu lebih baik untuk tidak berbuat zalim. Nah, ini kan artinya berarti kerangka yattabi'una ahsana, kerangka ayat ini kalau kita bicara mana yang terbaik dari makna ini, ya soal keadilan, bukan soal poligami. Karena yang kita diajak untuk menjadi orang lebih adil. Kita diajak untuk orang yang tidak lebih zalim. Apa yang itu? Dzalika, yaitu fawahidatan itu.
Nah, karena itu inilah makna yang prinsip justru atau yang utama justru bukan fankihunya. Fankihu itu hanya media saja. Media apa? Media untuk berbuat adil atau media untuk agar terlepas dari tidak berbuat adil. Wa in khiftum ala tuqsitu itu. Maknanya apa ya? Ini yang repot itu. Nah, ini saya bilang kan ini contoh. Ini dalam kurung ini terjemahan Kemenag ya. Dan jika kalian takut tidak mampu berbuat adil kepada anak-anak yatim, jika kalian nikahi mereka, nah ini jika kalian nikahi mereka biar mudah. Biar memudahkan kita menemukan makna terbaik tadi. Maka nikahilah perempuan lain yang suka kepadamu. Nah ini yang suka makna saya ya, karena kalau di Kemenag artinya yang kamu sukai. Yang kamu sukai. Tetapi jika kalian takut tidak mampu berbuat adil dengan menikah lebih dari satu, maka nikahilah satu saja. Jadi untuk memudahkan makna itu dikasihlah dalam kurung dalam Kemenag juga. Jika kalian takut menikahi anak yatim lalu tidak berbuat adil, maka nikahi perempuan lain. Karena kalau ke anak yatim itu kadang orang gampang untuk berbuat seenaknya karena masih kecil. Maka nikahilah perempuan lain yang lebih dewasa agar kamu juga khawatir untuk tidak berbuat adil karena mereka lebih dewasa akan menuntut gitu. Tapi kalau juga kamu khawatir tidak berbuat adil menikahi laki-laki dewasa lebih dari satu, maka nikahilah satu saja. Nah, dari mana pesan utama keadilan itu muncul? Ya sesungguhnya dari ayat itu, kalau ayatnya dibaca secara lengkap. Nah, problemnya kan orang membacanya hanya yang merahnya saja tadi, sepenggal itu. Apalagi kalau kita kembali kepada beberapa tafsir ya, misalnya tafsir Imam As-Samarqandi, tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Baydawi, atau Ibnu Hajar Asqalani, atau hadis-hadis nanti kita lihat ya, itu kita akan kelihatan sekali bahwa ayat ini bukan tentang ayat poligami, tapi ayat tentang keadilan. Maksudnya bukan itu artinya pokok pembicaranya bukan poligami, tapi pokok pembicaranya keadilan. Nah, poligami itu hanya contoh pada saat itu di mana orang-orang mudah berbuat aniaya kepada anak yatim, mudah berbuat aniaya ketika poligami, maka diambil itu sebagai contoh bagaimana kita harus berbuat adil. Jadi pokok ayatnya soal keadilan, bukan soal poligami. Misalnya, mari kita lihat kata-kata Imam As-Samarqandi, itu ulama tafsir abad ke-4 Hijriah. Nanti juga ada juga tafsir Razi yang Syafi'i, tapi saya kutipkan 3 dulu. Nah, ini kata-kata tafsir As-Samarqandi, apa arti ayat tadi? Ayat yang pertama tadi ya, yang An-Nisa itu. Jadi kata beliau, wa kanu yatazawwajuna minan nisa'i ma sya'u fanazalat hadhil ayat. Kenapa ayat ini muncul? Karena orang Arab pada saat itu dan Islam lalu terpengaruh atau orang Islam terpengaruh dari budaya jahiliyah itu, karena belum turun ayatnya, itu ya tazawwajuna minan nisa'i ma sya'u. Mereka menikahi perempuan itu ya jumlah berapapun. Jadi poligami itu sudah ada sebelum ayat gitu loh. Kok poligami dibawa oleh Islam? Ya tidak. Islam justru fanazalat hadhil ayat itu justru datang dengan ayat ini untuk mengatakan fakama khiftum alla ta'dilu fil yatama fa khafu fin nisa'i idza ijtama'na 'indakum alla ta'dilu. Jadi ayat itu artinya, kata Imam As-Samarqandi, sebagaimana kamu khawatir ketika mengurus anak-anak yatim akan berbuat tidak adil, karena itu banyak orang khawatir ngurus anak yatim karena mungkin tidak berbuat adil, maka fakhofu, maka juga kamu harus khawatir fin nisa'i, tentang menikahi banyak perempuan, idza ijtama'na 'indakum, apabila mereka dinikahi secara banyak oleh kamu, an la ta'dilu, kamu khawatirlah tidak berbuat adil. Jadi rasa tidak berbuat adil itu harus menjadi kekhawatiran, harus menjadi ketakutan. Kita harus takut gitu untuk tidak berbuat adil. Kamu kan takut toh ketika mengurus anak yatim tidak berbuat adil kepada mereka, maka kamu harus takut gitu. Jadi ayat ini bicara tentang ketakutan terhadap ketidakadilan, atau bahasa positifnya perintah tentang adil gitu, bukan tentang poligami. Kenapa? Ya karena poligami sudah ada. Wa kanu yatazawwajuna minan nisa.
Justru hadirnya adalah fakhofu, maka takutlah kamu semua untuk tidak berbuat adil ketika poligami. Jadi ayat ini ayat tentang perintah untuk takut tidak berbuat adil dalam hal poligami. Kan banyak sekali laki-laki tidak takut, tidak khawatir. Jadi orang kalau disuruh makan, berarti biasanya jarang makan. Orang kalau disuruh jangan mubazir, berarti biasanya mubazir. Nah, kalau orang disuruh takut untuk tidak berbuat adil, itu biasanya laki-laki tidak pada takut, asal nikah saja, berapapun jumlahnya, seperti apapun caranya. Nah, ayat datang untuk mengenalkan kepada laki-laki agar takut tidak berbuat adil. Ini menurut Samarqandi. Ini artinya ya, orang-orang sudah terbiasa mengawini perempuan sejumlah yang mereka suka. Kemudian turunlah ayat. Maksud ayat adalah jika kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil terhadap para anak yatim, kamu juga hendaknya merasa takut untuk tidak berbuat adil terhadap istri-istri jika kamu poligami. Nah, itu Samarqandi abad keempat. Nah, sekarang tiba-tiba ngomong poligami Islami itu gimana? Nggak ada riwayatnya sama sekali tuh, narasi begitu itu. Dalam konteks tradisi ya, tradisi. Bahwa dibikin kesimpulan bisa nggak? Ya bisa aja dibikin kesimpulan. Tapi narasi persis seperti itu justru kita tidak ketemu. Tidak ketemu, bahkan di fikih juga pernah saya ini kan, bahwa al-aslu fil nikahi, adamut ta'addud misalnya ya. Atau prinsipnya itu monogami gitu. Ini satu. Kemudian berikutnya adalah Imam Baydawi ya. Ini juga sama nih. Fakhafu aydon alla ta'dilu bainan nisa'i fankihu miqdaron yumkinukum al-wafa'u bihaqqihi. Maka kamu harus khawatir, harus takut ketika kamu tidak bisa berbuat adil di antara perempuan-perempuan yang kamu nikahi. Fankihu miqdaron yumkinukum al-wafa. Maka nikahilah sejumlah perempuan yang kamu bisa berbuat adil kepada mereka. Li'annal mutaharrija minadz dzambi yanbaghi an yataharraja minadz dzunubi kulliha. Kenapa? Karena orang yang komitmen untuk meninggalkan dosa, maka dia harus berkomitmen untuk meninggalkan dosa apapun, termasuk dosa dalam hal poligami. Jadi poligami ini mungkin dosa gitu loh. Li'annal mutaharrija minadz dzambi. Sangat mungkin untuk berdosa. Alamaruya annahu lamma azuma amrul yatama taharraju min wilayatihim. Ini karena ayat ini bicara tentang Allah tahu katanya bahwa banyak orang merasa khawatir untuk ngurus anak yatim, tapi wa makanu yataharrajuna min taksirin nisa, tapi mereka tidak merasa khawatir ketika menikahi banyak perempuan. Itu jadi ada banyak orang khawatir ngurus anak yatim, tapi tidak khawatir nikahi banyak perempuan, padahal keduanya sangat mungkin untuk tidak berbuat adil gitu. Nah, itu kira-kira makna. Nah, ini terjemahannya kira-kira ya. Ketika Allah menganggap perlakuan terhadap anak yatim sebagai sesuatu yang besar, banyak orang merasa khawatir untuk memelihara mereka atau mengurus mereka. Tetapi mereka tidak pernah merasa khawatir terhadap poligami, yang sebenarnya juga berpotensi terjadinya perlakuan semena-mena. Ayat ini turun untuk memberi peringatan tentang tadi, mengaitkan, kenapa ada anak yatim sebelumnya, untuk mengaitkan bahwa dalam hal mengurus anak yatim saja harus adil, maka dalam hal poligami juga harus adil. Dalam hal mengurus anak yatim saja kamu khawatir tidak berbuat adil, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kamu kan sudah khawatir toh ketika mengurus anak yatim tidak berbuat adil, maka fankihu ma tabalakum minas simatsa wasulasa, itu ketika poligami juga kamu harus khawatir untuk berbuat tidak adil. Karena itu fawahidatan, satu saja biar lebih adil gitu. Nah, ini kata-kata lain dari Imam Imam Ar-Razi sama Imam Zamakhsyari, ada di tafsir Al-Kabir, Imam atau Mafatihul Ghaib, karangan Imam Ar-Razi ya. In khiftum tarkal adli fi huquqil yatama fataharrajtum minha fakunu khaifina min tarkil adli minan nisa. Faqallilu adadal mankuhat li'anna man taharraja. Ini samalah kalimatnya, bahwa kalau kamu takut tidak berbuat adil dalam hak-hak anak yatim, lalu kamu hati-hati, kamu serius gitu
memastikan keadilan itu. Fakunu khaifin, maka kamu juga harus khawatir mintar kil adli ketika tidak berbuat adil, minan nisa'i ketika poligami. Faqallilu adadal mangkuhat, maka satu saja, sedikitkanlah yang kamu nikahi itu. Li'anna man taharraja min dzambin aw taba anhu wa huwa murtakibun limithlihi fa ka'annahu ghairu mutaharrijin. Karena kalau kamu betul-betul mau menghindari dosa atau bertobat, maka ya dia harus betul-betul sejak awal, bukan di akhir, bukan itu kira-kira ya. Nah ini kata-kata Imam Zamakhsyari itu malah lebih tegas lagi. Arti fawahidatan itu ilzamu wahidatan, itu katanya perintah. Jadi zalika wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Itu kalau kata-kata Imam Zamakhsyari adalah perintah ilzamu wahidatan. Kalau kamu prinsipnya adalah adil. Kalau kamu ketemu bahwa ayat ini bicara keadilan. Jadi ketika Anda memahami pokok ayat ini adalah pokoknya keadilan, maka ilzamu wahidatan. Maka ambillah, pilihlah, komitmenlah pada monogami. Gitu. Karena pokok persoalan ini adalah soal keadilan. Di mana kamu menemukan keadilan, maka disitulah yang harus dipilih. Nah, ini ulama-ulama kalau ditafsir ya seperti ini ngomongnya, nggak ada yang bilang poligami itu sunnah, ibadah, itu setahu saya tidak ada, malah justru bicara keadilan. Jadi itu narasi orang sekarang yang saya tahu mungkin secara psikologis sedang digempur sama orang barat, lalu enggak begitu, Islami, dan lain-lain. Lalu gempuran itu larinya bukan ke barat tapi ke kita, di antara kita. Lalu kita semua justru disalahkan ketika kita mengembalikannya kepada tradisi yang ada ya. Jadi nah ini ayat lain ya, sedikit saja tentang dalam surat An-Nisa juga ternyata kan ada pembahasan mengenai poligami lagi, yang itu kemudian harusnya menjadi satu kesatuan ketika kita bicara poligami. Dan ayat ini intinya kan secara umum bahwa poligami itu susah untuk adil, susah untuk bisa berbuat baik, susah untuk islah, susah untuk takwa gitu loh. Sekalipun Allah Ghafurun Rahimah, tapi ya itu susah gitu, karena itu harus hati-hati. Dan karena susah, maka harus terbuka kemungkinan cerai. Nah ini kata ayat Al-Quran yang ayat 130 itu, wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Jadi ketika poligami digambarkan sebagai sesuatu yang susah untuk adil, 129, itu kan disebutkan susah untuk adil. Lalu kita diminta untuk betul-betul tidak cenderung kepada salah satu. Itu gimana juga tuh, susah sekali tuh. Kalau orang punya istri 2, itu nggak boleh cenderung kepada salah satu. Punya 3, nggak boleh cenderung salah satu. Ini ayatnya fala tamilu kullal maili, nggak boleh cenderung kepada salah satu itu. Apakah itu mungkin? Apakah itu mudah? Paling nggak, kalau mungkin bisa jadi mungkin. Mudah tidak? Itu sulit. Wa in tuslihu, karena itu diminta untuk terus islah, terus takwa gitu, karena saking sulitnya itu. Nah, karena itu sulit, maka kemungkinannya harus dibuka, yaitu wa in yatafarraqa. Dibuka untuk bercerai. Jadi bukan untuk bersabar. Nah, tapi kita yang dengar justru sebaliknya kan, sabarlah surga, terimalah dapat rumah surga. Nah, itu kan nggak ada ayat, nggak ada hadisnya, tapi justru narasinya kuat dan besar. Tapi ayat tentang cerai dari poligami malah nggak kedengaran sama sekali, padahal ayatnya ada. Saya nggak tahu kemana ayat ini itu ketika kita bicara poligami. Atau kita semua berani nggak bicara ayat ini? Ini ayatnya ada, bahwa cerai dari poligami adalah Qur'ani. Cerai dari poligami adalah Islami. Cerai dari poligami adalah syar'i. Ayatnya ada, wa in yatafarraqa. Kalau mereka bercerai saja daripada gedebak-gedebuk poligami yang susah itu, yang tidak bisa adil, yang tidak cenderung ke salah satu, yang susah untuk islah, susah untuk takwa misalnya. Ya wa in yatafarraqa. Kalau mereka memilih untuk bercerai,
yughnillahu kullan min sa'atih, maka Allah akan membuat kaya. Yughni itu membuat kaya. Allah akan membuatnya menjadi mandiri. Kepada siapa ayat ini? Kepada perempuan. Kenapa? Karena biasanya perempuan yang khawatir, yang tergantung sama laki-laki, itu khawatir kalau cerai, dari mana makannya, dari mana belanjanya, dari mana kerjanya. Nah, ayat ini menjanjikan kekayaan. Yughnillahu kullan min sa'atih. Maka Allah akan membuat mandiri mereka yang bercerai dari poligami itu. Wa kana Allahu wasi'an hakimah, karena Allah maha luas dan maha bijaksana. Nah, tapi ayat ini nggak dikutip. Saya nggak tahu juga kenapa. Nggak ada satupun orang yang mengutip ayat ini ketika bicara tentang Islam, poligami, Islami, syar'i dan lain-lain itu. Yang ada sabar, syukur. Padahal ayatnya nggak ada, hadisnya nggak ada. Nah, konteks inilah kenapa menurut saya ya narasi tersebut menurut saya sangat disayangkan. Harusnya kalau mau Islami ya bicara ke prinsipnya misalnya, bukan poligami monogaminya. Karena kita diminta untuk selalu memiliki akhlakul karimah. Mu'asyarah bil ma'ruf, sakinah, mawaddah, itu yang fayattabi'una ahsana itu. Membaca Quran itu bacalah mana yang membuat kita punya akhlak. Membuat kita berbuat baik kepada orang lain. Kita itu laki perempuan gitu. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki gitu. Ya bisa jadi perempuan diminta bersabar, itu akhlak betul. Tapi laki-laki juga diminta bersabar kepada perempuan harusnya, bukan hanya perempuan gitu. Untuk bersyukur betul, tapi bersyukur dua-duanya gitu. Bersabar dengan satu suami juga bersabar dengan satu istri misalnya. Dengan segala kekurangan, kelebihan tentu saja. Tapi kalau sulit dan lain-lain tetap dibuka. Tentu saja ayat ini secara faktual dan literal itu tidak mungkin dan tidak bisa dianggap mengharamkan poligami tentu saja. Tetapi membuat sebuah narasi yang bukan sedang menganjurkan poligami sesungguhnya, tapi sedang membicarakan esensi dari pernikahan itu adalah keadilan, berbuat baik, apalagi tidak cenderung membuat semena-mena dan lain sebagainya. Mu'asyarah bil ma'ruf, nanti sakinah mawaddah. Nah, silahkan itu dibentuk, tentu saja sesuai dengan konteks masing-masing. Nah, konteks kita sekarang adalah konteks di mana kita tahu suami dan istri itu kedua belah pihak menginginkan sakinah, menginginkan mawaddah, menginginkan rahmah, menginginkan adalah keadilan, menginginkan maslahah. Kalau kedua belah pihak menginginkan maslahah, ya yang kita sebut sebagai mubadalah itu, ya maka yang paling dekat sebagaimana kata Al-Quran adalah fawahidatan. Dzalika adna. Adna itu paling dekat. Paling dekat kepada apa? Ya kepada nilai-nilai Qur'ani tadi. Jadi yang paling dekat dengan nilai Qur'ani, nilai Islami, nilai Nabawi, itu adalah fawahidatan, monogami. Nah, karena itu ketika kita punya prinsip ini, ketika kita punya makna ini, maka lalu kita menolak poligami itu bukan menolak Nabi, tapi justru menolak kezaliman yang diakibatkan oleh poligami. Kemungkaran yang kemungkinan diakibatkan oleh poligami. Apa kemungkarannya tadi? Marah-marah misalnya, kan kemungkaran. Kekerasan nanti misalnya, penyanyian, semena-mena dan lain sebagainya. Jadi itu secara umumnya. Tapi tentu saja, ya ini terjemahan aja ya. Tentu saja teman-teman mungkin banyak yang berbicara tentang hadis-hadis. Ini ada beberapa hadis ya terkait dengan poligami dan monogami itu, yang kemudian mungkin orang mudah mengambil kesimpulan dari fakta bahwa Nabi Muhammad itu punya istri lebih dari satu, sehingga itu adalah sunnah. Kalau orang yang tidak suka, tidak mau, tidak memilih poligami, berarti tidak mengambil sunnah. Ini kan kesimpulan yang sederhana menurut saya, ya terlalu sederhana sekali, karena sunnah itu kan artinya lagi-lagi sama sesuatu yang
yang prinsip dalam kehidupan Nabi Muhammad. Jadi bukan apa yang dilakukannya semata, tapi yang jadi prinsipnya seperti apa. Jadi misalnya ya, yang dalam konteks makan minum, yang sunnah itu bukan minum air putih sama kormanya, tetapi bagaimana kita memperoleh asupan energi yang cukup, yang membuat kita hidup lebih baik misalnya. Begitupun soal pakaian, begitupun soal rumah, begitupun soal kendaraan, begitupun soal berbagai kehidupan. Dan hal yang sama juga kita harus membaca hadis-hadis yang lain, tidak hanya bicara tentang fakta bahwa Nabi lebih dari satu istrinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Nabi memperlakukan mereka? Bagaimana berbicara tentang poligami? Bagaimana Nabi juga pernah menolak poligami Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah misalnya dalam konteks tradisi Sunni. Nah, itu kan sama-sama diriwayatkan oleh para sahabat juga dan tertulis dalam kitab hadis juga. Sehingga kalau itu dikumpulkan harusnya memberi inspirasi yang lebih lengkap, tidak sekedar Nabi itu lebih dari satu, yaitu salah satu bagian dari kehidupan Nabi. Tapi juga Nabi punya kehidupan lain, yaitu menolak tadi dalam konteks hadis ya, menolak poligaminya Ali sama Fatimah misalnya. Lalu hadis-hadis lain juga ini saya sebutkan sebagiannya misalnya. Ini beberapa hadis kalau dikumpulkan, ini masih belum bicara prinsip ya, kalau bicara prinsip lain seperti ayat tadi. Ini masih bicara fakta-fakta sebagaimana tertulis dalam hadis ya. Nah, misalnya hadis yang pertama ini kan bicara tentang poligami itu ya ada di zaman jahiliyah gitu loh. Jadi bukan Islami, ini jelas sekali kata-katanya. Aslama walahu asyru niswatin. Ghilan bin Salamah itu punya istri lebih dari 10 pada saat masuk Islam itu. Artinya nggak bisa dibilang poligami itu Islami, nggak bisa. Itu sudah ada jahiliyah, bahkan poligami itu jahiliyah gitu. Itu. Fa aslamna ma'ahu fa amarahun nabiyyu an tukhayyaru arba'an atau takhayyaru arba'an. Jadi diminta untuk memilih 4 saja. Nah, berarti kan mungkin 4-nya. Nah, saya bilang berarti kan tadi Islam justru hadir untuk memberi batasan. Ya, ini batasan yang kuantitatif kan. Lalu berikutnya juga sama cerita tentang seorang sahabat yang istrinya 6. Terus diminta sama Nabi jangan 4 saja. Ini juga sama hadis berikutnya. Nah, terus kemudian ini doa Nabi yang kemudian diperdebatkan oleh ulama, apakah kita harus mengikuti atau tidak, sunnah atau tidak gitu. Sebagian besar ulama bilang iya. Ketika iya, lalu bagaimana prakteknya? Karena sulit sekali kalau ngikutin persis praktek Nabi, dan hampir tidak bisa orang mengikuti sekarang. Karena Nabi itu misalnya ya memberi kamar satu-satu sama persis antara istrinya. Lalu setiap malam gilirannya sama persis, satu orang satu malam. Karena kata Nabi, inilah yang saya bisa. Kalau soal hati saya nggak bisa nih gitu. Allahumma hadza ismi fima amlik fala talumni fima tamliku wala amlik. Inilah yang saya bisa lakukan untuk berbagi secara rata kepada istri-istri. Itu soal bermalam sama soal rumah dan soal makanan. Makanya dibagi rata, dan ketika bepergian itu disebut dengan istilah qur'ah, diundi. Jadi diundi siapa yang keluar namanya. Itu ada yang mengatakan diundi juga harus wajib karena atau sunnah minimal. Nah, apakah bisa dilakukan kita sekarang gitu? Itu pertanyaannya. Jadi begitupun bagaimana cara bermalam ini tuh, begitupun ketika ini soal bagaimana Nabi sangat hati-hati, dia khawatir sekali ketika jamnya berbeda antara satu dengan yang lain. Bahkan ketika sakit, ini yang Abu Dawud, ketika sakit Rasulullah masih khawatir kalau bermalamnya
pada saat sakit lebih banyak di kamarnya Aisyah. Itu sangat khawatir sekali, ini tidak dianggap tidak adil. Sehingga minta izin ke semua istri-istri bahwa saya sakit ini pengen bermalamnya di Aisyah misalnya. Nah ini kita begitu nggak tuh kira-kira? Mungkin nggak orang sekarang seperti itu, apalagi kalau antar kota misalnya. Itu gimana suami yang sakit lalu muter gitu. Dan harus sama persis gitu loh. Nah ini kalau yang saya sebut Qur'ah tadi, yang mengundi tadi, yang Bukhari Muslim yang ketika keluar ya dengan cara diundi, bukan seenaknya bukan seenaknya pergi dengan salah satu istri yang disenangi, disukai atau diperlukan, tapi diundi. Pertanyaannya mengundi itu wajib atau tidak, sunnah atau tidak gitu. Nah itu kan kenapa itu ada semua? Ya karena soal keadilan gitu loh. Jadi intinya kan soal keadilan. Nah ini juga soal keadilan karena itu ada di sini di hadis Nabi juga. Man kanat lahu imro'atani falam ya'dil bainahuma ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu saqitun. Ini hadis juga, sunnah juga kan. Barang siapa punya istri dua lalu tidak adil kepada dua orang tersebut, ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu saqitun. Maka dia pada hari kiamat nanti akan terbelah menjadi dua tubuhnya. Ini dibicarakan ke hadis ini nih. Yang dibicarakan kan itu poligami dapat rumah di surga. Tapi hadis ini nggak disebutkan. Ini sama-sama sunnah. Man kanat lahu imro'atani falam ya'dil bainahuma ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu saqitun. Wa inda Abi Daud man kanat lahu imro'atani famala. Nah ini bukan falam ya'dil famala ila ihdahuma. Kalau Anda punya istri dua, lalu Anda cenderungnya kepada salah satu saja, maka wasyiqquhu ma'ilun, dia akan terbelah nanti tubuhnya menjadi dua. Jadi tidak lagi utuh mata jadi satu, hidung jadi sebelah gitu loh. Wa indan nisa'i yamilu li ihdahuma 'alal ukhra. Nasai mengatakan kalau dia cenderung kepada satu, yang lainnya kurang. Ini kan pasti terjadi seperti itu. Ja'a yaumal qiyamati ahadu syiqqaihi ma'ilun. Nanti di hari kiamat separohnya akan terbelah, akan lunglai gitu. Itu gimana tuh hadis ini? Tentang apa ya? Tentang keadilan. Semua tadi tentang keadilan gitu. Nah, karena itu kalau menurut saya yang sunnah itu keadilannya, bukan poligaminya. Jadi harusnya ngomong keadilan dalam poligami atau keadilan dalam menikah adalah sunnah. Sunnah gitu. Jadi bukan poligaminya yang sunnah menurut saya. Karena apa? Karena hadisnya lebih banyak kalau itu. Kalau bicara tentang keadilan itu, bahkan dalam poligami pun dibicarakan soal keadilannya. Nah, begitupun praktek Nabi dengan Khadijah yang sendiri, yang monogami, yang begitu indah, bahagia, membahagiakan, itu juga kan sunnah. Begitupun hadis bagaimana Nabi setia dengan Khadijah adalah sunnah gitu. Itu kan sama-sama. Bagaimana menggabungkan itu semua gitu. Kan nggak bisa kita bilang cuma poligami itu sunnah karena ada fakta dengan Khadijah. Ada fakta poligami itu dikritik oleh Nabi yang tidak adil, yang cenderung kepada salah satu, yang memilih salah satu gitu. Dan lain sebagainya. Nah, terakhir ini hadis yang sangat krusial yang setidaknya menentukan posisi bahwa isu utama dalam pernikahan adalah sejauh mana menghadirkan kebaikan. Ketika tidak, maka kita bisa mengkritik. Dan ketika mengkritik, bukan berarti mengkritik Nabi. Poligami tadi. Karena hadis ini terang benderang mengatakan bahwa poligami itu menyakiti Fatimah. Apapun alasannya. Ya, di situ ada perdebatan ulama kenapa Fatimah itu sakit dari poligami. Sebagian besar mengatakan karena madunya itu adalah anaknya Abu Jahal kalau tidak salah. Karena itu Fatimah sakit hati. Tapi kalau menurut saya bukan karena madunya Abu Jahal, menurut saya. Karena kalau hanya karena anaknya Abu Jahal, ya hampir semua orang itu bapaknya adalah kafir. Itu loh. Anaknya Abu Sufyan awalnya kan
Abu Sufyan kafir, pemimpin apa namanya? Pemimpin kafir Quraisy, tapi putrinya nikah sama Nabi gitu loh. Ya semua sahabat juga itu bisa jadi kakaknya, pamannya, adiknya itu musuh karena memang peperangan atau permusuhan antara orang Islam sama orang kafir Quraisy itu kan saudara semua. Saudara semua karena tadinya kan di Mekah gitu loh. Di Mekah yang satu sama lain punya saudara gitu. Contoh yang paling gampang adalah anak-anaknya Nabi itu semuanya selain Fatimah itu adalah orang kafir suaminya itu. Ummu Kulsum, terus Zainab, itu suaminya adalah anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, orang kafir. Kemudian Zainab itu juga orang kafir, namanya Rabi' bin As. Lalu kemudian Fatimah, orang Islam baru, namanya Ali. Gitu. Nah, tapi apa kekafiran membuat pernikahan itu bermasalah gitu dalam konteks poligami ini? Nah, Nabi membiarkan pernikahannya Rabi' sama Zainab karena tidak terjadi permusuhan, tetapi menceraikan Ummu Kulsum sama Ruqayyah karena terjadi permusuhan. Utbah, Utaibahnya memusuhi istrinya, memusuhi Nabi, maka kata Nabi ceraikan saja. Tapi Rabi' sama Rabi' bin As sama Zainab itu tidak, sampai punya anak namanya Umamah gitu loh, Umamah. Nah itu kan artinya bukan soal kekafiran kalau menurut saya pada konteks ini. Karena sahabat-sahabat juga menikahi anak-anak lain yang pasti bapaknya juga adalah kafir, atau mungkin pamannya, atau mungkin adiknya, ataupun yang lain. Menurut saya ya, karena Nabi juga kan punya istri yang bapaknya musuhnya, seperti yang Bani Mustalik itu, atau Abu Sufyan itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi bahasa saja kan minimal ya, menurut saya sih ya, Fatimahnya memang tidak mau di poligami karena poligami itu menyakiti, dan kata Nabi adalah sesuatu yang menyakiti Fatimah adalah menyakitiku, sesuatu yang mengganggu Fatimah adalah menggangguku. Karena itu tidak saya izinkan poligami Ali terhadap Fatimah. Pesan moralnya kalau menurut saya adalah ya, poligami itu rentan terhadap ketidakadilan. Poligami itu rentan terhadap menyakiti, rentan terhadap, nah karena kerentanan inilah maka semua hadis, semua ayat itu berbicara tentang keadilan. Sehingga terbuka, kalau rentan dibuka untuk cerai. Nah karena itu narasi yang tepat menurut saya dalam konteks ini adalah mari kita perbaiki relasi perkawinan masing-masing untuk lebih ma'ruf, untuk lebih thayyib, untuk lebih maslahah, untuk lebih sakinah gitu loh. Termasuk dalam monogami. Nah, berpoligami lebih rentan untuk mengurangi nilai-nilai tadi gitu loh, lebih rentan. Karena lebih rentan menurut saya ya tidak bisa dipromosikan. Itu tidak bisa dipromosikan, lebih rentan kok. Yang kita promosikan adalah akhlakul karimahnya. Yang kita promosikan adalah sakinah, mawaddah, rahmah, maslahah, adalah, muasyarah bil ma'ruf, taradin bainahuma. Itu yang energi cinta, itu yang harus kita promosikan. Bagaimana menguatkan relasi-relasi yang betul-betul menghadirkan akhlakul karimah, membuat orang saling berbuat baik, saling senyum, dan lain sebagainya. Dalam pernikahan monogami tentu saja, dan itu lebih mudah. Kata Al-Quran, dzalika adna alla ta'ulu, bahwa pernikahan yang monogami itu lebih mudah untuk mewujudkan nilai-nilai yang diminta oleh Quran maupun diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu Aida secara umum, mudah-mudahan bisa menjadi awal untuk inspirasi lebih baik. Tentu saja kita tidak perlu terlalu ngoyo untuk menolak, memarahi, menyalahkan,
lebih baik mari kita ajak bersama-sama semua orang sadar dengan prinsip ini. Prinsip keadilan, prinsip muasyarah bil ma'ruf, prinsip thayyiban, ma'rufan, itu akhlakul karimah, agar dengan prinsip itu orang bisa refleksi diri. Pernikahan saya sudah sejauh mana, yang monogami maupun yang poligami, tentu saja agar supaya dia berproses lebih baik, memberikan yang terbaik dan membuka ruang ketika tidak, perempuan juga punya hak sebagaimana laki-laki untuk hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kemaslahatan, hidup dalam keadilan, hidup dalam akhlakul karimah. Sehingga kalau sulit, wa in yatafarraqa, harus dibuka, terutama dalam konteks poligami yang menyakitkan. Terima kasih. Monggo silahkan Aida jika dibuka diskusi.